Tapi karena itu tinggal seliter-seliternya, ya udah saya pengen bayar 100.000 juga saya bayar. Tiba-tiba berkata, oh jangan jual ke dia, jual ke saya berani bayar 200.000. Stop, jangan jual ke dia, saya berani bayar 300.000. Lihat, beras yang tadinya 15.000 akhirnya jadi 300.000. Itulah yang disebut inflasi. Gara-gara sistem apa? Ya tadi, naruh duit sama pakai saldo, ya duit cashnya nggak sesuai, nggak seimbang. Katanya teknologi itu kemajuan, tapi gitu tuh buktinya. Allah sampai larang dan terbukti bener aja nggak maju-maju. Makanya waktu sempat ada, mohon maaf ya, terlepas plus minusnya beliau, waktu ada izin, mohon maaf kita nggak sebut nama lah ya, waktu ada Menteri Keuangan baru terus akhirnya menggelontorkan 200 triliun untuk disuntikan ke bank-bank. Bisa mikir kan, banknya itu nanti akhirnya harus dipinjemin ke orang, berarti orang mau nggak mau harus riba. Sedangkan ketika akhirnya riba makin merajalela, begitulah ya. Tapi ya gimana lagi, ini bukan negeri kita, belum memakai sistem syariah yang betul-betul 100%. Tapi ya Allah nggak pernah nyuruh kita nyari yang banyak. Kalau kita bicaranya banyak, izin Bapak Ibu, secapek-capeknya kalian usaha, kalian gak akan lebih kaya juga dari koruptor. Dah gitu aja. Tapi koruptor hancur di hadapan Allah, tuh. Dan mudah bagi Allah menurunkan ketenangan, keberkahan pada keluarga semua yang hadir di sini. Koruptor gak cukup, nyolong lagi. Dan mereka nyolong gak dalam keadaan lapar, mereka ngambil duit miliaran dalam kondisi di rekening mereka ada miliaran. Gak pernah puas, hancur. Dan mudah bagi Allah untuk gampang. Nanti dibikin anaknya ada yang narkoba, ya LGBT, yang mati overdosis narkoba, apapun itu. Sedangkan kita tahu ada guru-guru PAUD yang secara ekonomi nggak cukup hidupnya, tapi anak-anaknya pada beasiswa semua karena pada ngapalin Quran semua, cukup berkah Gusti. Sebagaimana ada seorang pedagang kaki berkata, Pak berapaan? 10.000 deh. Modalnya berapa? 8.000. Ya Allah Pak, hari gini ngambil cuan cuman 2.000. Tiba-tiba dihina, Pak mau kaya mah jangan dagang kaos kaki, mendingan Bapak jadi koruptor, gitu katanya. Si Bapak dengan tenang menjawab, Dek, saya sukses dagangnya bukan ketika saya kaya, tapi saya sukses dagangnya ketika kaos kaki saya dipakai saudari saya sesama muslimah untuk menyempurnakan menutup auratnya. Berhasil berarti tujuan saya dagang. Dan ya bismillah, cuman instrumen, cuman alat. Aslinya kita dagang untuk jadi amal soleh. Untung rugi udah ada yang Allah yang aturin. Kata Allah cukup, tapi yang paling penting jadi amal. Yang kerja jadi dokter, yang kerja jadi guru, apapun tujuan kita, capek-capek ikhtiar meskipun segalanya adalah Allah yang nentuin. Ngapain kita capek-capek ikhtiar? Agar jadi amal soleh dan cukup. Maksudnya apa kok? Ilustrasi ya, anggaplah ada orang yang seumur hidup semua kepengennya dikabul jadi nyata, tapi tidak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan, bisnisnya, segalanya yang jadi pahala, jadi amal soleh. Berarti meninggal bawa apa? Iya dapat duitnya, iya dapat jabatannya, iya dapat popularitasnya, tapi emang gituan laku di hadapan Allah. Tapi dibalik ada orang yang seumur hidup lebih sering gak dikabul keinginannya, tapi dia tiap ngomong, berucap, bertindak, berbuat, ketemu orang, semuanya jadi pahala, jadi amal soleh. Meninggal bisa jadi dia yang paling banyak bekal. Silahkan kita ikhtiar, jaga rumah tangga, nyari nafkah halal. Yang paling penting dan paling untung dari itu semua bukan yang akhirnya nanti saldonya bertambah, tapi yang akhirnya itu jadi amal soleh. Dan enaknya urusan sama Allah, amal soleh itu dimulai bahkan dari kita sudah berniat, ya. Karena betapa repotnya kalau misalkan sistemnya, misalkan kayak gini, nasehatin orang biar pengen sholat, orangnya baru pengen sholat 30 tahun kemudian.
Apakah pahalanya baru cair 30 tahun kemudian pas orang itu mau sholat? Enggak. Kita tiap hari ngingetin, bro, sholat. Dia sholat gak sholat, kita tetap dapat pahala. Enak kan? Bangun masjid, yo bangun masjid, nih 10.000. Ternyata masjidnya belum jadi, kita meninggal duluan. Di hari akhir dapat buku catatan amal. Ngecek, loh kok gak kecatat? Ya Allah, kau tahu saya sedekah, kenapa gak kecatat? Tidak mungkin Allahnya berkata, ya kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Nggak mungkin bos, nggak gitu konsepnya. Masjid belum jadi, duit masih di kantong, hati udah niat, udah ada pahala niatnya. Apalagi kalau dilakuin, ada pahala tindakan. Sama kita juga gitu. Mau nafkahin anak istri, mencari rezeki yang halal, laku nggak laku, tetap jadi pahala, tetap jadi amal soleh. Itu yang jauh lebih penting. Sisanya di luar sana ada kok yang detik ini lagi maksiat, dan apakah mereka punya rezeki? Iya. Dari siapa? Dari Allah. Terus bapak ibu yang udah benar-benar pengen nurut sama Allah, bisnisnya, dagangnya, nyari rezekinya, semua nurut sama Allah, terus Allah malah jadi pelit gitu sama kita semua? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak masuk akal. Yang jelas-jelas lagi nyolong, lagi maksiat aja tetap Allah kasih rezeki, apalagi kita yang betulan turut sama Allah terus Allah jadi pelit? Nggak mungkin. Bismillah. Segitu dulu bismillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan yang meskipun sedikit ini ada kebaikan, ada manfaatnya. Kita lanjutkan dengan sesi ngobrol-ngobrol, tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, atau mungkin kalau barangkali saya ada salah menyampaikan lalu pengen dikoreksi, silakan ya. Bismillah. Silakan kita kembalikan dulu kepada Ustadz dan Ustazah MC kita. Tafadhol. Silakan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bapak Dewi. Semoga kita berikan tepuk tangan dan juga semangat untuk Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Suaranya jelas dari tadi. Lika wasyihwan syashani. Ini wes masyihwan wa. Masyarakat bisa menjadikan diri kita lebih baik dari sebelumnya. Dengan siri tanpa wali nanti ya. Ini lagi kajian dulu di sini. Kita ngobrol kajian namanya di sini dulu. Ataupun Bapak Ibu dari 谢谢你不客气。Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya telah bentar nggak bisa. Iya izin ya. Iya. Tadi kalau kita pengen bicaranya berkah, maka dijaga seluruh kehalalannya. Apa upaya yang bisa kita lakukan? Tadi beliau menyebutkan salah satunya ya sudah, kita juga menggunakan jasa keuangannya juga keuangan yang syariah. Terlepas apakah yang syariah itu sudah benar-benar syar'i atau tidak, memang itu bisa diobrolin lagi. Tapi salah satu keunggulannya produk-produk dari yang syariah ya, tidak hanya perbankan, adalah mereka itu harus ada dewan syariahnya, kita tahu. Dan mereka itu siapa dewan syariahnya? Adalah orang-orang yang punya ilmu, ya para asatis, para guru-guru yang menjadi pengawas apakah semua produknya itu syar'i atau tidak. Karena kalau misalkan ternyata kita awam, gak ngerti, terus ada program dari lembaga yang ngakunya syariah, tapi ternyata nanti di hadapan Allah, di pengadilan Allah, dia tidak syar'i ternyata, maka nanti yang bertanggung jawab adalah dewan syariahnya. Kenapa? Karena harusnya mereka yang punya ilmu, mereka yang paling pertama mencegah dan tidak mengizinkan untuk produk itu keluar. Tapi kok bisa keluar? Pasti karena diizinkan oleh dewan syariahnya, maka dewan syariahnya yang bertanggung jawab. Ya, jadi bagi awam itu menolong banget, memang ya. Walaupun juga memang masih ada penjelasan yang masih jelas ada perbedaan pendapat. Kalau misalkan mau nggak mau, misalkan dipakainya bank yang masih ada belum syar'i lah gitu ya, maka ada yang dia mengakali dengan tidak mengambil sama sekali bunganya untuk dialokasikan ke dana-dana yang ditolak syariah. Dan kita tahu itu bisa disalurkan kepada lembaga-lembaga yang punya kapabilitas untuk itu, lembaga amil yang punya kemampuan untuk menerima dana-dana yang ditolak syariah, ya. Tapi ya itulah perbedaan pendapat. Memang kalau bicara yang paling aman,
Oh, paling cuma pengen sedikit menambahkan secara umum bahwa kalau kita ngomongin fikih dari suatu bahasan, ingatlah bahwa di atas fikih itu selalu ada yang namanya takwa. Fikih cuman bicara hukum, boleh atau tidak, halal, haram, atau 5 produk fikih lah. Fardu, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau bicara fikih, boleh atau tidak. Kalau bicara takwa, bukan bicara boleh atau tidak, tapi bicaranya Allah suka atau tidak. Dan ini jalan yang jauh lebih selamat. Contoh, apa hukum baca komik? Akan ada yang berkata, saya nggak peduli apa hukumnya baca komik. Yang saya tahu, saya disukain Allahnya kapan? Pas baca komik atau baca Quran? Ya udah, dia lebih pilih baca Quran. Itu jalan yang jauh lebih selamat. Jadi kalau setiap kali kita bingung sama urusan fikih, karena kita juga bukan ahlinya, maka kacamata takwa selalu jauh lebih selamat, ya. Dan terima kasih tadi Bunda juga mengingatkan untuk mendoakan tidak hanya Rasul dan para sahabatnya, tapi kita juga mudah-mudahan pengikutnya ikut mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillah. Dan salah satu cara untuk supaya kita makin besar peluang untuk mendapat syafaat Nabi dan syafaat dari Nabi adalah bismillah, dengan kita terus mengikuti contohnya, sunnahnya sebanyak-banyaknya. Karena demi Allah, kalau memang petunjuk dari Nabi gak cukup untuk jadi pegangan kita sampai hari kiamat, mudah bagi Allah membuat beliau masih hidup sampai hari ini, tapi ternyata tidak. Atau kalau memang petunjuk dari Nabi tidak cukup, juga mudah membuat ada Nabi lagi terakhir setelah beliau, tapi ternyata tidak ada Nabi lagi setelah Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena demi Allah, semua yang ditunjukkan Nabi sudah cukup untuk jadi pegangan kita sampai hari kiamat. Tinggal kita mau ikutin atau enggak. Dan mudah-mudahan kita Allah sanggupkan untuk bisa mengikuti seluruh sunnah-sunnahnya. Bismillah. Mungkin itu aja.